Itu keren, kehidupan dalam rencana Tuhan. Kata Zion banyak disalah mengerti di zaman sekarang. Mendengar kata ini banyak orang terpikir kepada apa yang terjadi di Gaza sekarang ini, yaitu konflik Israel dengan Hamas, perebutan wilayah. Gerakan Israel yang berjuang untuk menguasai wilayahnya sekarang ini dianggap sebagai Zionisme. Tetapi apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan Zion atau Sion? Kata Zion banyak sekali muncul di Alkitab, 152 kali. Tentang apa ini? Zion adalah nama tempat, bukit atau gunung. Daud merebut Sion yang terletak di wilayah kota Yerusalem dari bangsa Yebus. Kemudian Daud mendirikan mezbah bagi Tuhan di sana, khususnya ketika dia melakukan upacara penebusan atas dosa-dosanya. Dan tidak jauh dari situ ada Gunung Moria, tempat di mana jauh sebelumnya Abraham hendak mempersembahkan putranya Ishak. Kemudian Salomo mendirikan bait suci di tempat itu. Lalu kota Yerusalem menjadi semakin luas dan mencakup Gunung Sion dan Gunung Moria tersebut. Lalu kata Sion akhirnya digunakan untuk merujuk kepada kota Yerusalem secara keseluruhan. Nah, Sion akhirnya menunjuk kepada tempat yang suci, kepada bait suci, kota suci, tempat umat Tuhan mencari Tuhan. Gunung Sinai yang dulunya dianggap gunung suci, karena pertunjukan kehadiran Allah di sana, maka itu berpindah ke Yerusalem, ke Sion, di mana manifestasi Allah hadir. Tetapi perlu diingat bahwa Tuhan tidak pernah membatasi kehadirannya di gunung tertentu saja. Tuhan tidak terbatas pada lokasi tertentu di dunia. Bukan hanya di Sion, Tuhan mewujudkan kehadirannya dimanapun Dia menghendakinya. Suatu lokasi tidak dapat membatasi kehadiran Allah. Maka Zionisme, yaitu semangat orang Israel untuk kembali ke wilayah di Palestina, bukanlah semangat yang berasal dari Tuhan. Mereka bukan untuk mencari Tuhan. Itu adalah semangat politik. Karena semangat Tuhan adalah bahwa kita justru harus pergi membawa kehadiran Tuhan ke seluruh dunia melalui pekabaran, perbuatan, pernyataan kuasa dan kasih Tuhan yang kita siarkan. Itu sebabnya Mazmur 84 mengatakan, "Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukannya. Pelataran-pelataran Tuhan, hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya pada mezbah-mezbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu." Saudara, kerinduan akan rumah Tuhan, kerinduan untuk tinggal bersama Tuhan, kerinduan untuk hidup bersama Tuhan, itulah kerinduan Sion yang sesungguhnya. Sejak Yesus hidup di dunia dan kembali ke surga sebagai juru selamat, Sion tidak lagi dibatasi oleh tempat, lokasi, ataupun geografi di Palestina. Sion tidak hanya milik Israel, melainkan dimanapun saja setiap orang yang dengan sungguh-sungguh mengarahkan hati kepada Allah Pencipta di dalam Yesus, itu adalah Sion yang sesungguhnya. Itu keren.